Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, Kia ingin mengingatkan 3 poin. Yang pertama, untuk tetap stay di Zoom dari awal sampai akhir, dikarenakan selain kalian nanti akan mendapatkan materi yang sangat menarik dari kisah perjalanan hidup Kalira, Insya Allah, kalian juga akan insya Allah. mendapatkan hadiah nantinya. Kita akan Ya, mengadakan game juga nanti nih Kak. ya, Maka dari itu teman-teman tetap harus stay di Zoom. Dan yang kedua, Kia ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk terus melakukan absensi online yang sudah disediakan oleh panitia. Linknya sudah tersedia di mana? Di grup pastinya. Nah, selanjutnya juga Kia ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Dan bagi teman-teman semua yang belum menggunakan, kami harap untuk dapat segera menggunakan agar layar kita ini terkesan lebih rapi dan ya. seragam gitu kayak enak dipandang mata. Oke, teman-teman semuanya, kita semua tahu bahwasanya membangun brand bukanlah suatu hal yang instan. Dibutuhkan konsistensi, nilai, dan cerita yang dapat menyentuh hati pelanggan. Nah, kira-kira gimana sih ya agar kita tuh dapat menuju titik itu? Nah, ini akan terjawab oleh pemateri kita pada hari ini, narasumber yang yang sosoknya Oh, sangat Masya Allah. menginspirasi wanita-wanita yang di Terima luar kasih sana. banyak. Oke, please welcome Kak Lira. Ya, Kak Lira Mauliza Lira. Arianda. Oke, apa kabar Tuh. Kak Lira, sehat? Alhamdulillah, Kia, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan yang luar biasa ini. Senang sekali hari ini kakak bisa berada di sini, sharing-sharing bersama Kia dan teman-teman online lainnya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini ada manfaat yang bisa dipetik, dan jika ada kekurangan pun ya mohon maaf ya, karena insya Allah ini sharing-sharing based on personal experience-nya kakak. Oke, Kak, sebelum kita ngomong lebih luas ya Mm-mm. Kak, ya, kita mau make sure satu hal. Iya, Katanya Kakak dulu adalah seorang pramugari, apa benar Kak? iya betul Wow, banget. Nah, jadi pramugari. dulu itu tahun 2007 Mm-mm. kakak mulai daftar lah pramugari gini di Aceh, di Banda Aceh Oke. dibuka loker untuk pramugari haji, Oke. which is tempat pendaftarannya tuh di sini. Oke. Seleksinya di gedung ini Di persis, gedung di ini. gedung ini persis Wow. tahun 2007. Nah, Flashback ya Kak, sedikit dari flashback. 1.000 sekian peserta yang lolos cuma 10 orang, Oh. kakak dan teman-teman, disitulah karir kami dimulai. Awalnya dari pramugari haji, kemudian dapat tawaran untuk melanjutkan karir ke pramugari reguler dan Oke. pramugari Middle East khusus untuk Oke. penerbangan umroh. Nah, jadi seperti itu. Selama sekitarnya lebih kurang 8 tahun mengembangkan sayap Oke. di Garuda dan ya Di gitu. PT Garuda Indonesia Iya, ya Kak betul. ya. Kak, menjadi pramugari itu kan merupakan apa ya istilahnya impian banyak orang juga di luar sana gitu ya Kak. Nah, Mm-mm. kenapa akhirnya Kakak memutuskan untuk oke, I wanna be a businesswoman gitu. Dan Kakak meninggalkan dunia itu, dunia industri berarti. Kenapa Dunia Kak? industri penerbangan ya. Ya. Nah, ini cerita yang cukup personal sebenarnya, dan mungkin dirasakan oleh setiap wanita Oke. terutama ya. Karena eh, 8 tahun ya kakak berkarir di bidang penerbangan, which Mm-mm. is banyak ups and down juga. Oke. Dan alhamdulillah karir kakak bagus, berkembang, Alhamdulillah. dipercaya oleh perusahaan untuk Mm-mm. jadi ikon, sempat juga ke Paris, ke Wah, Kanada untuk mengambil pesawat bombardir CRJ-1000 tuh oke. yang sempat Garuda hadirkan di Indonesia. Iya. Itu kebetulan kakak salah satu orang pertama di Indonesia yang punya license pesawat itu. Wow, Hanya ada keren 3 orang keren pramugarinya sih. waktu itu. Kami langsung ke pabrik gitu kan. Mm-mm. Itu menurut kakak sebuah pencapaian di dalam karir pada masa itu. Mm-mm. Dan seharusnya kakak berkarir terus di Garuda karena Mm-mm. udah jadi pegawai tetap juga. Tapi kakak berpikir dan melihat waktu itu usia sudah di atas 25 tahun. Otomatis kita kan perempuan pengen nikah Iya, dong, pengen berkeluarga iya dong. Kakak benar. melihat ritme pekerjaan ini terlalu crowd untuk Oke. seorang perempuan. Mm-mm. Di which is kita harus ke luar negeri, harus Iya. kemana-mana, dan stay-nya agak panjang gitu ya. Terus itu kakak berpikir apa yang bisa saya lakukan agar saya tetap bisa berpenghasilan, tapi saya tetap bisa mengatur waktu sendiri Iya. gitu. Nah, kenapa nggak coba bisnis ya gitu. Mm-mm. Lihatlah mulai bisnis apa yang cocok, peluang apa yang ada. Karena memang niatnya ingin kembali ke Aceh, kakak mulai tuh survei. Ah, oke. Di Aceh ada peluang apa yang bisa dikerjakan di sini, gap apa yang belum keisi di sini, Mm-mm. riset kan. Setelah riset, nabung buat modal, mantepin diri, oke, resign di 2014, pulang ke Aceh. Wow, Itu keren sih Kak. kira-kira. Jadi memang bukan resign dulu baru mau nyari bisnis apa, enggak. Sebelum mau resign itu, setahun sebelum mau resign itu udah Mm-mm. dipikirin, saya mau resign tahun depan, selama setahun saya prepare apa yang bisa saya kerjakan agar setelah saya resign saya tuh nggak buang-buang waktu dan nggak ada waktu untuk bingung.
Jadi benar-benar dibikin tuh target-targetnya gitu. Oke, Sehingga keren. memang udah tertarget gitu. Saya harus punya modal sekian sebelum resign. Begitu terkumpul, saya sudah punya perencana and then saya resign, selesai kontrak, resign, lalu start apa yang sudah kita Oke. catat dari awal tadi. Itu gitu. kan keputusan yang sangat besar gitu kan. Iya, Dalam betul, hidup, betul, apalagi untuk seorang wanita gitu betul, kan Kak. betul. Karena memang banyak sekali wanita di luar sana yang berkorban untuk Mm-mm, keluarganya, mm-mm. untuk dirinya, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya, Yes, untuk anaknya maksudnya ya, dan keluarganya. utama-utama. Oke Kak, sembari Kakak menuju lika-liku perjalanan hidup, itu kan Mm-mm. pasti ada orang-orang terdekat gitu Iya. kan Kak. Nah, support system bagi Kakak itu gimana sih Kak? Apakah ada juga nih orang-orang dari keluarga Kakak itu yang berasal dari dunia bisnis? Seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Kakak ini First orang time. pertama di keluarga Kakak yang terjun ke dunia Iya. bisnis. Wow. Dan bahkan kakak menerima penolakan waktu itu dari keluarga. Kebetulan kakek waktu itu adalah Mm-mm. seorang guru besar Ah. di UIN dan Mm-mm. usia beliau sudah almarhum sekarang. Mm-mm. Nah, jadi memang beliau supportnya kami itu ke akademisi, ke pegawai negeri dan Iya. pekerjaan yang lebih formal lah, Iya. sektor formal ya. Tapi pada masa itu kakak tertariknya memang bisnis. Kenapa? Mm-mm. Karena banyak sharing selama bekerja di pramugari itu ketemu banyak banget orang dengan latar belakang yang macam-macam, Mm-mm. mulai dari menteri, presiden, pernah waktu itu ketemu Pak Jokowi ya, waktu itu beliau masih gubernur, sering on board, dan beberapa petinggi-petinggi yang on board pasti kan Garuda ya. Iya, Dan Kak, Garuda. kalau kita serve di business class pasti ketemu dengan banyak orang yang bisnismen, jadi sering bertukar pikiran segala macam. Oh iya, jadi kepikiran memang pekerjaan yang kita bisa punya rezeki, kita juga bisa punya waktu luang, ya memang entrepreneur, bisnis gitu. Tapi untuk memulainya ini memang tidak semudah itu gitu. Tapi karena sudah dapat insight-insight banyak, udah melihat ini, melihat itu, melihat ini, oh ya udah coba. Kayaknya ini adalah jalan yang bagus untuk ditekunin. Kakak berpikir seperti itu karena balik lagi karena kita kan perempuan ya. Iya. Ya setinggi-tingginya kita berkarir di kantor, begitu once kita punya baby, otomatis kita harus ada yang kita let go, ya kan? Tetap kita harus stay di rumah, harus mengurus anak, paling nggak sampai dia 2 tahun lah. Nah, di masa 2 tahun ini, kalau kita tetap bisa menghasilkan uang tanpa meninggalkan anak, kenapa enggak? Iya sih. Caranya gimana ya? Make your own business gitu kan. Jadi tidak ada yang mengatur kita, tidak ada yang nge-push kamu harus absen ya hari ini gitu kan, nggak ada tuh. Bahkan dulu impian kakak cuma satu, as simply as gimana caranya saya bisa kerja, tapi saya bisa ngayun anak sambil kerja, saya bisa ngomong anak sambil Mulia kerja. sekali ya Kak ya. Karena waktu itu memang kakak lihat senior-senior pramugari Iya. waktu pada masa itu ya, anaknya sakit di rumah, tapi beliau harus duty, Aduh. tinggalin anak 3 hari, anaknya demam, jadi bolak-balik setiap landing, gimana di rumah anak sehat, gimana udah minum obat. Jadi kakak turut merasakan perasaan Iya itu, sih. dan kakak ngerasain gimana perasaan seorang anak lagi demam, pasti dia pengen ibunya peluk. Iya, benar sekali. Gitu kan. Dan kakak ngerasain ada nggak sih kerjaan yang bisa bikin ibu-ibu itu tetap meluk anak, tetap bikin empati anak sambil menghasilkan uang. Kakak mikir gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah ketemulah jalan ini gitu. Dan Akhirnya ini terwujud loh. alhamdulillah. Ada suami. Jadi pada saat anak pertama, Iya, kakak masih jualan tuh waktu itu di Pasar Aceh. Mm-mm. Mungkin pelanggan-pelanggan Liradiba yang lama itu yang masih ke pasar menyaksikan saksi Iya. hidup kakak ikut ayunan bayi Berarti di toko pasar, gitu iya, Kak? di toko. Oh, Pasar Aceh kan oke. kiosnya kecil-kecil ya. Iya, iya. Jadi kami ikat ayunan Iya. anak. Heeh. Jadi kakak sambil jualan sambil ngayun anak, literally sambil ayun anak. Literally sambil bawa apa tuh istilahnya slow cooker untuk empasi, Iya, iya. literally ngelakuin itu di store. Wow. Dan kakak flashback kan, inilah yang dulu saya pikirkan. Saya bisa tetap menghasilkan, saya tetap bisa bekerja, saya tetap bisa punya rezeki yang cukup. Tapi anak itu nggak jauh, tetap di kita. Tapi pasti Kakak sudah melewati cibiran-cibiran orang nggak sih Kak? Ih, dulunya pramugari kok mau sih? Ada Sekarang itu gitu. pasti. Gimana cara Kakak menepis rasa-rasa kekesalan atas mendengar itu dan Kakak, oke, ini udah pilihan aku dan aku akan tetap fokus di sini, aku akan kembangin ini. Sebenarnya yang menguatkan kita itu back to basic ya. Oke. Jujur aja. Kita kan kerja cari apa? Cari rezeki ya, cari uang. Kakak compare aja gitu. Di saat dulu saya jadi pramugari, penghasilan saya sekian. Di saat saya mulai berdagang, kok berkali lipat lebih daripada saya jadi pramugari. Memang secara prestisiusnya terlihat under. Iya. Tapi secara
hasilnya, cuannya, nobody Lebih knows, iya unlimited lagi, gitu. Nah, unlimited ya. jadi kenapa kita harus merasa berkecil hati, sedangkan ini waktu kita benar-benar free, kita punya banyak waktu luang, kita bekerja untuk diri sendiri, tidak ada punishment, tidak ada apapun, semua yang kita lakukan adalah untuk kita. Semakin kita bekerja keras ya hasilnya juga buat kita gitu. Kita malas-malasan ya kita sendiri yang ngerasain gitu kan. Dibanding dengan kita bekerja di bawah tekanan orang lain, stres pasti ada, segala macam tekanan luar biasa. Ya tujuan kita bekerja untuk orang ya kita memperkaya orang lain Iya, gitu. iya lagi membangun mimpi orang lain gitu Betul, kan. dan kita menghabiskan waktu energi kita untuk dia, ya kan? Dan kita hanya dibayar ya segitu aja. Jadi dari situ penguat kakak sebenarnya. Jadi kakak berpikir, ya saya harus bangun ini karena inilah insya Allah yang akan menjadi ya kingdom nanti untuk Iya. keluarga kakak sendiri gitu. Jadi, alhamdulillah supportnya pun ada. Tadi balik ke support system ya, Iya, Kak. supportnya ada. Ketemu suami yang juga doyan bisnis. Oh, berarti suami kakak juga bisnismen berarti ya? Ya, Oh, kan cocok kalau tahu lah. brand 7K 7K minuman, tahu pastinya itu Kak. kebetulan Setiap suami pulang yang ini rintis. mahasiswa pasti Hmm. 7K lah tujuannya. Ya, jadi ya begitu, alhamdulillah Allah mudahkan ketemu dengan orang-orang yang juga berkecimpung di dunia itu, semakin banyak sharing. Jadi berjalanlah panjang bisnis ini. Partner juga sangat menentukan ya Kak ya. Betul, Kalau kita betul, salah betul. pilih partner, Ya, bisa jadi beda lagi beda ceritanya. lagi ceritanya. Makanya pilih Betul, partner itu betul. yang benar-benar sih teman-teman ya. Ya, Yang bisa mensupport kita dalam keadaan apapun pastinya. Tapi alhamdulillah. Kak, salah satu skill yang kakak punya tadi kan adalah skill bodo amat ya. Jadi Yes, terserah nih orang mau ngomong apa, yang penting bisnis gue jalan, gue tetap lakuin seperti itu ya kan Kak? Itu betul. keren sekali sih Kak. Karena sekarang, apalagi Mm-mm. di umur Kia nih Kak ya, Mm-mm. kayak untuk berpikir bodo amat tuh emang sesulit itu sih Kak. Dan memang sesulit itu, Iya, jujur li memang sesulit itu, dan itu butuh jam terbang. jam terbang ya. Memang Butuh harus. jam terbang dan memang butuh kedewasaan sih. Nah, Karena dulu juga nggak semudah itu juga untuk oh, bisa bodo amat. Time flies gitu kan. mm-mm. Banyak nasihat dari teman-teman, nasihat dari orang lebih tua, nasihat dari suami. Ya pada akhirnya ngebentuk karakter kakak yang alhamdulillah bisa bodo amat. Dan Keren. begitu kakak sudah bisa mencapai tahap bodo amat itu, kakak syukuri sekali. Alhamdulillah akhirnya bisa mencapai titik ini. Dan ini kakak Keren. nasihatkan juga kepada teman-teman yang masih lebih muda. Please jangan terlalu banyak ambil pusing dengan keadaan yang kamu rasain sekarang karena ini nggak akan long lasting. Iya. Nanti bisa jadi 2 tahun ke depan berubah lagi keadaannya. Kamu Bener udah lagi. terlalu pusing di keadaan hari Iya ini gitu. lagi. Jadi fokus aja untuk kamu punya goals apa, fokus gitu. Ya. Insya Allah kalau kita udah settle, udah punya yakin kita udah punya aset, udah punya itu semuanya more easier. Nggak ada lagi yang bisa cibir-cibir kita karena kita udah settle sama diri sendiri. Iya benar lagi. Udah selesai sama diri kita gitu. Ya udah, Keren sih. Benar-benar fokus jadi. ngebentuk keluarga, mendidik anak agar insya Allah jadi anak solihah. Ya berbaktilah sama Real dunia akhirat dapet ya Kak ya. Emang harus begitu Iya kan? Insya Allah. Gimana lagi? Jadi Hidup insight ini, baru juga sih hidup Kak. ini nggak kemana-mana ujung-ujungnya. Iya. Ya begitulah menghadap Sebanyak Allah. harta apapun yang kita punya, Nggak kita ujung-ujungnya bawa. nggak kita bawa ya kan. Tuh. Oke Kak. Akhirnya dengan melewati berbagai rintangan dalam hidup, Kakak memutuskan untuk bisnis tadi dan Yes. timbullah brand yang namanya Lira Diba. Nah, Lira itu kan nama kakak nih pasti Ya, kan, Kak betul. Lira. Kalau Diba itu Kak gimana? Nah ini lucu nih ceritanya. Oke. Jadi kakak menentukan nama usaha itu last minute. Di Last saat minute. mau bikin Pamflet. pamflet nama toko. Oke. Kebetulan apa ya? Jadi si abang yang percetakannya, kakak namanya apa? Apa ya? Baru mikir saat itu. Oke. Ya udah yang udah pasti nama saya dulu deh Lira. Tapi Lira apa? Masa Lira doang sih? Nggak menarik. Nama panjang kakak juga kayaknya terlalu formal banget gitu. Lira Maurisa. Iya. Apa dong yang ear catching gitu? Oke. Iya. Di keluarga kan berlima nih. Yang cewek cuma kakak dan Diba. Oke. Pinjemlah nama adek. Nama Lira adek. Diba gitu. Jadilah Adek brand dan ternyata mudah diingat. Orang dengarnya juga apa nih kok unik gitu. Alhamdulillah sampai sekarang jadilah nama brand. Adik kakak pulang-pulang shock nggak sih Kak? Kok nama Diba gitu? Seneng ya? Seneng dia happy justru jadinya dia jadi memiliki juga, merasa memiliki Iya, juga. merasa memiliki pasti. Nah, bahkan di awal-awal kakak dirikan si Lira Diba ini dia ikut bantu juga Iya, gitu. Karena pasti. dia merasa ini punya aku Punya juga aku juga. gitu. Kalau tahu mungkin brand salah satu fresh flower di Aceh, Z Floral tau nggak? Tahu Nah dong, Z Floral. itu brandnya Diba. Itu Oh. ownernya Diba sekarang. Jadi dia juga belajar bisnis pada akhirnya. Berarti ini emang Sampai jadinya berakhir dia bikin bisnis sendiri. Iya ya Kak. Jadi sebenarnya Kak bisnis selain kakak, suami kakak, adik kakak. Adik, lalu ya baru adik Keren sih, sih, baru Kak. yang dan satu lagi yang cowok juga tapi dia properti.
properti, udah Ya. ada keren sih. Fashion ada, F&B ada, apalagi flower ada, Floral ya. properti ada. Apa lagi yang belum ada, Kak? Apa ya? Banyak sih yang Ya belum udah ada. semua Nanti sih. kita garap ya, Mantap. insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Oke, Kak, berarti Lira Diba ini pertama tadi lahirnya tahun 2014. 2014 akhir, Sekarang setelah ada resign. cabang, Kak, di Aceh. Alhamdulillah hari ini sudah punya 3 cabang. Yang Mm-mm. pertama ada di Lam Gugop. Lam Gugop itu daerah dekat Darussalam ya, dekat kampus. Which is memang target kita mahasiswa. Makanya Mm-mm. kita dirikan dia di dekat pusat kampus Iya gitu ya. lagi. Lalu cabang yang kedua di Batoh. Batoh ya. Batoh itu lebih ke Central Fashion karena sekarang brand-brand besar mostly ada di sana. Jadi kita juga kepengen punya satu kaki di situ. Oke. Lalu yang terakhir di Plaza Plaza, Aceh. ya. Plaza Aceh itu adalah mall di sini kan, ya plazanya Aceh lah. Kenapa kami bikin di situ? Karena kami berpikir mall itu kan random. Ya. Orang datang ke mall belum tentu dia mau beli sesuatu. Dia cuma pengen datang aja, jalan-jalan aja gitu kan. Tapi orang datang ke store, memang dia udah niatkan dari rumah, aku mau ke store-nya Lira Iya. Diba. Tapi orang nggak pernah niatkin, aku mau beli Lira Diba yang di mall. Itu hampir nggak pernah. Nah, kami hadir di sana dalam rangka ingin ya branding juga sebenarnya. Jadi dimanapun berada orang selalu melihat logo kita. Dimanapun berada orang ketemu lagi logo kita. Iya lagi. Bahkan tamu-tamu orang luar yang bukan penduduk lokal Aceh, pasti kalau ke Aceh, mallnya mana sih? Pasti mainnya ke mall dulu. Iya, iya. Nah, dari situ kami berharap logo ini, brand ini bisa juga terlihat oleh orang dari luar Aceh gitu. Dan alhamdulillah itu terbukti. Insya Allah ya, Kak ya, semoga bisa menyebar seluruh Amin, Indonesia, amin. seluruh Aceh juga ada outletnya nanti. Amin. Oke, di kepala Kia Lira Diba tuh estetik dan worth it. Kenapa Kia bisa ngomong seperti itu, Kak? Insya Karena Allah. mahasiswa nih, fun fact-nya ya, memang Iya, teman-teman, misalnya ada yang sempro, sidang atau wisuda, itu rata-rata memang pada bawa paper bag-nya Lira Diba. Entah itu jilbabnya lah, baju semuanya, gitu kan. itu sebenarnya kami create dari Create ya, awal. Kak. Kenapa Oke. bisa begitu? Nah, nanti ini bisa ke Strateginya apa sih, Kak? Strategi penjualan Lira kita Diba. bahas sekarang, Iya. boleh? Nah, Boleh. bismillah. Nah, jadi fun fact juga ini. Oke. Pada masa itu, tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Itu pas deketan sama COVID ya. Iya, COVID 2020 ya. Kalau nggak salah. Nah, pas masa itu belum banyak store di Aceh yang pakai paper bag. Oke. Mostly rata-rata semua paper bag itu berbayar Mm-mm. atau akan dikasihkan secara gratis yang sudah mencapai limit belanja tertentu. Misalnya Iya, udah belanja 1 juta ya, baru free-nya paper bag. paper bag. Gitu. Karena dia memang cost, apa namanya, lumayan pricey si Pricey. paper bag ini kan. Mostly pakai plastik biasa lah yang disablon. Nah, kami berpikir pada masa itu, gimana caranya kita nge-branding brand kita. Orang itu warawiri, lihat brand kita itu tanpa nama aja, logo doang, orang bisa tahu ini apa. Oke. Gimana caranya? How? Kami berpikir lah. Kebetulan idenya tercetus dari suami. Ya udah, daripada kita buang budget untuk ke influencer dan lain-lain yang belum tentu terbukti, ya udah kita buang budget aja ke paper bag. Pada saat itu kami order paper bag banyak banget, berapa ya? 30.000 piece apa? Wow. Langsung. Jadi semakin gede orderan kan fresh budget ya, pasti harganya jadi lebih murah. Ya udah kita sebar. Siapapun yang belanja, even cuma belanja ciput, even cuma belanja scrunchie yang 10.000, tetap kita kasih paper bag. Efeknya apa? Karena paper bagnya bagus, otomatis mereka nggak buang kan. Iya sih. Begitu mereka nggak buang, mereka simpan karena disayang-sayang. Udah disimpan, akhirnya begitu mau ngasih kado ke orang, silakan dia belanja kemana aja, silakan isi paper bagnya dari siapa aja, tetap paper bagnya punya Lira Diba. Lira Diba. Kebawalah itu kemanapun, kelilinglah dia kemanapun. Iya, Semakin ramai orang yang menenteng, semakin tersebarlah brandingannya. Gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat orang jadi kayak lebih mengingat logo Lira Diba. Karena udah semua orang nenteng gitu, nenteng. L ya, L Lira Diba. Alhamdulillah itu works. Gimana sih, Kak, cara tim Kakak menjaga konsistensi antara citra brand yang Kakak letakkan di media sosial dan juga pelayanan nyata di lapangan? Karena kan, Kak, banyak sekali nih, apalagi beberapa outlet yang ada di Banda Aceh. Di medsos itu Masya Allah brandnya oke nih. Nah, tapi ketika kita datang ke official store-nya, nah pelayanannya tuh menurut Kia masih kurang. Nah, gimana sih Kakak bisa membalancekan itu dan bisa membuat Lira Diba ini memang benar konsisten dari awal sampai akhir? Sebenarnya itu perjalanan. Apa namanya, belajar dari waktu juga. Seiring waktu berjalan, kita kan mulai menganalisa nih. Brand semakin bertumbuh. Sedangkan kakak sendiri juga sudah mulai sibuk dengan keluarga, dengan anak, dengan hal-hal lainnya di luar bisnis. Sedangkan customer semakin ramai. Apa yang bisa kita lakukan supaya customer ini tetap bisa tertampung dengan baik?
mulai kita berpikir untuk membangun sistem Oke. dan manajemen tim. Mm-mm. Bikin organisasi lah, divisi-divisi yang bisa kakak delegasikan tugas-tugas yang sebelumnya kakak kerjain semua sendiri. Nah, alhamdulillah pelan-pelan mulai itu terbentuk timnya. Jadi jika ada komplain, jika ada bongkaran barang, jika ada photoshoot, ada apapun, itu tim langsung gerak. How to become more close to God, kayak gitu kan. Gimana caranya kita jadi pribadi yang lebih baik. Lebih ke sana. Nah, jika punya circle yang begitu, keep. Jangan ditinggalin. Jangan. Kita harus Walaupun setiap orang ada masa, setiap masa ada orangnya. Ya, Tapi kalau udah betul. ketemu orangnya, kita harus Ya, keep. keep. Jaga. Benar-benar keep. Oke, Kak. Kak, sepanjang perjalanan kakak ya, Kak, ya, apa sih, Kak, tantangan terbesar kakak dalam menjaga Iradiba sendiri, brand sendiri, agar strateginya itu tetap seiring dengan identitas brand yang sudah kakak bangun dari awal? Cara menjaganya itu yang kakak rasakan hari ini, gimana ya? Identitas itu sebenarnya gini. Balik ke brand dulu ya. Brand itu apa sih? Branding itu apa sih? Branding itu simpelnya adalah persepsi. Yes. Jadi persepsi apa yang dirasakan oleh customer terhadap Liradiba, itulah brandingnya Liradiba. Contoh, dia mendengar kata-kata Liradiba, apa yang terbesit di kepala dia. Itulah berarti brandingan yang telah berhasil kami bentuk gitu, sehingga customer menangkap. Nah, jadi untuk menjaga semua itu kami melakukan awalnya gini. Kakak bikin brand ini kan belum paham ya, namanya teori bla bla bla, belum. Seiring berjalan mulai belajar, mulai paham. Nah, begitu sudah mulai paham, mulailah kami bikin kayak survei kecil-kecilan, kuesioner, kami sebarkan kepada udah kayak penelitian juga, Kak, ya. Keren sih. Betul. Jadi kami sebarkan ke customer. Mulailah mereka kan mengisi form-form itu, kita tarik tuh jawaban-jawaban. Oh, ternyata di benaknya customer Liradiba adalah ada beberapa keyword gitu. Contohnya 3 keyword yang beberapa kali kami dapat, timeless, terus apalagi ya, lupa kakak. Timeless, affordable, terus satu lagi up to date, affordable, satu lagi friendly, ramah. Nah, jadi kami berusaha menjaga konsistensi di 3 keyword ini. Gimana caranya agar brand kita yang sudah diingat sebagai brand yang ramah, kita harus tetap konsisten ramah. Gimana caranya brand kita yang sudah diingat brandnya up to date, kita harus up to date. Gimana caranya kita sudah diingat affordable, kita harus affordable gitu. Jadi itu kita coba jaga. Sulit juga ternyata Kak membangun brand itu. Sulit, tapi pasti bisa. Sampai di tahap ini. Bisa. Tentunya dengan branding Liradiba yang udah sekeren ini untuk saat ini ya Kak ya, pasti sangat berdampak kepada penjualan nggak sih Kak? Dampak. Sangat ya? Sangat. Jadi alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun, dari tahun awal sampai tahun ke-11, grafik omset kami itu wow. Jadi ternyata secara konsisten kita jaga, dia akan berdampak ke penjualan. Ya, memang pelan, organik pelan, tapi sustain. Itu kan yang penting. Semua orang bisa bikin brand, semua orang bisa bisnis, tapi sustain itu yang sulit. Gimana caranya kita bisa sustain? Gimana caranya bisnis kita tidak pernah ada satu hari pun yang nol omsetnya? Gimana caranya tetap ada? Nah, itu yang sulit. Nah, itu yang sedang kami upayakan hari ini. Jangan sampai ada hari-hari yang pendapatannya nol, jangan dong gitu. Jadi kita jaga cash flow-nya, kita jaga omsetnya gitu. Dengan apa ya? Tadi strategi-strategi. Ada strategi bulanan, ada strategi tahunan. Nah, itu kita coba pelan-pelan. Jadi kalau misalnya plan A nggak terlaksana, ganti plan B. Kak, sekiranya apa sih Kak kesalahan umum yang biasanya orang lakukan ketika baru membuat brand gitu? Kan banyak nih anak-anak muda yang sekarang tuh jualan online. Mereka mau bangun brand tapi kira-kira tiba-tiba udah nggak lagi. Nah, kira-kira apa sih Kak? Sebenarnya gini ya, balik lagi. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah problem solving. Jadi sama kayak teman-teman yang skripsi gitu kan. Skripsi itu nyari apa? Nyari masalahnya dulu kan. Kalau nggak ada masalahnya, nggak ada skripsinya. Seperti bisnis. Bisnis itu cari masalahnya dulu. Begitu once kamu dapat masalahnya, then you find the solution. Di saat kamu bisa dapat solusinya, itulah kamu bisa cuan di situ. Baru cari produknya apa. Jangan produknya dulu. Kalau produknya nggak fit market, kalau produknya nggak dibutuhin, sama aja. Itulah yang bikin bisnis itu nggak long last. Karena yang dia jual hanya produk yang mungkin tidak
atau belum dibutuhkan atau tidak tepat sasaran gitu. Tidak di sini kolamnya di sana, tapi dia jualannya di sini. Itu yang bikin orang mungkin sulit untuk bertumbuh. Tapi kalau dia tahu problemnya apa dan dia tahu solusinya apa, mulailah mencari produk yang sesuai untuk si problem tadi itu, insya Allah pasti bakal dikejar sama orang gitu. Karena yang dibutuhkan kan solusi. Pelanggan ini butuh solusi. Saya butuh baju gamis misalnya begitu, di mana saya bisa nemu baju gamis. Itu problem kan? Kita hadirkan baju gamis di lingkungan orang yang butuh gamis. Kita hadirkan baju gamis di lingkungan orang yang tidak butuh gamis, yang nggak jadi solusi juga gitu pada akhirnya. Target pasar juga sangat penting ya, Kak. Betul. Jadi memang bisnis itu mudah, apalagi hari ini dengan informasi yang sebegitu terbukanya, semua orang bisa bisnis. Semua orang bisa dapat supplier, semua orang bisa ke Cina, semua orang bisa apapun. Tapi tetap ada kematangan. Sebelum kita terjun, kita matengin dulu planningnya apa, ada risetnya dulu, terus anggarannya gimana. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung, aku mau buka brand gitu. Ya kasihan, modalnya pada akhirnya gone with the wind gitu kan. Jadi ya gitulah kira-kira yang kami rasakan dari awal buka brand gitu. Oke. Kak Lira boleh nggak Kak dikasih saran untuk pelaku UMKM yang ada di Banda Aceh, terutama yang bergerak di bidang fashion seperti Kak Lira? Teman-teman UMKM yang ada di Banda Aceh, melalui kacamata kakak ya, kakak melihat banyak teman-teman yang masih mencampur adukan antara dana pribadi dan dana usaha. Nah, terkadang ini jadi bumerang untuk diri kita sendiri, karena kita tuh kadang nggak tahu ini profit nggak perusahaan kita, ini nutup nggak. Dan banyak teman-teman fashion yang hari ini itu jualan langsung ujuk-ujuk cuma ngejual aku murah, dan itu bahaya loh kalau kita di branding sebagai ini tokonya toko murah ya, itu bahaya banget. Kenapa? Karena memang customer kelas murah itu cenderung tidak loyal, tidak loyal mereka. Nah, memang betul kita ingin memenuhi kebutuhan market, karena hari ini market yang tersedia betul marketnya rate spending mereka itu kecil. Nah, memang kita pengen sediain harga yang agar mereka bisa afford gitu kan. Tapi please, jangan pernah ada embel-embel murah. Itu akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu. Silahkan jual murah, tapi please hilangkan kata-kata murah. Dan terus, yang kedua, dana yang dipisahkan tadi, kenapa penting? Pencatatan itu penting. Terkadang, teman-teman yang pemula baru belajar bisnis di awal ini lupa bahwa ada COGS gitu. Jadi dana profit itu nggak melulu ya udah itu aku udah dapat omset sekian dan itu untung semua, enggak. Kan ada dana barang yang hilang, barang yang reject, belum dead stock. Kalau jualan baju ya pasti ada dead stock. Belum barang yang rusak, kadang customer nyoba-nyoba kena lipstick lah, kena bedak lah, kita harus diskon. Gimana tuh, Kak? Diskon atau ya nggak bisa dijual gitu kan. Dan itu harus masuk ke dana yang kita hitung. Jangan lupa gitu. Nah, terkadang di saat omsetnya udah sebulan sekian, begitu dikurangin dengan pengurangan tadi, malah minus, bukannya profit. Begitu mau ngelanjutin sewa toko, nggak ada cashnya. Nggak ada uangnya. Habis buat nutupin si kerugian-kerugian tadi yang kita nggak sadar. Belum lagi kalau nanti udah alhamdulillah misalnya berkembang nih, ternyata omsetnya udah gede, udah mencapai 4,8 M per tahun, itu kan udah PKP, udah wajib bayar pajak lagi kan. Kalau pencatatannya amburadul gimana? Gitu, bingung lagi gitu. Jadi ya pelan-pelan ditata pencatatan keuangannya, pembukuannya, stok gudangnya didata gitu. Pelan-pelan bangun habit itu. Jadi di saat kamu bertumbuh, kamu besar, itu udah bukan jadi hambatan lagi, justru ya kamu udah siap untuk besar. Di saat kita punya sistem yang rapi gitu. Mau hire tim juga udah enak karena kan udah tertata gitu. Mau hire finance juga udah enak. Mau apa namanya? Branding nasional, brandingnya udah enak karena timnya udah kuat, sistemnya udah rapi, tinggal jalan aja gitu. Jangan baru tertatih-tatih nanti gitu kan, kesian gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Kak Lira, untuk penutup kita, Kak. Ya. Sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, jadi teman-teman setelah ini kalian boleh bertanya, nanti kakak akan memilih 3 ya Kak, 3 Boleh. peserta teraktif nantinya akan mendapatkan voucher dari Liradiba senilai Rp100.000 yang berlaku sampai 31 Oktober 2025, dan nanti langsung aja boleh di DM Liradibanya nantinya, atau enggak pemenangnya nanti yang kita DM ya Kak ya. Boleh. Oke, sebelum itu Kak Ikia mau mendengar satu pengalaman yang sangat membekas di hati kakak. Apapun itu. Pengalaman apa ini?
Pengalaman bisnis dalam, ya Kak, tentu dalam bisnis, dalam membangun si brand Lira Lira Diba Diba. ini. Ada cerita lucu sih sebenarnya. Oke, gimana Jadi ceritanya? ini mungkin kita nggak boleh mengeneralisir orang karena Benar. terkadang begitu kita mau melakukan sesuatu kita terlalu berpikirnya terlalu panjang gitu Iya. sehingga kita nggak ngelakuin itu padahal itu hal baik. Benar Contoh, sekali. kami itu di Lira Diba, kami menerapkan sistem please permudah orang. Jangan pernah persulit customer. Misalnya nih, Kia beli baju, terus ukurannya kurang cocok, warnanya kurang cocok, apapun itu reasonnya, dan Kia mau Mau tukar. tuker. Oke. Memang kita kasih batas waktu 3 hari, itu kan Iya. formalitas sebenarnya. Tapi please silahkan tukar. Nggak cocok juga, please kami akan refund. It's not a big deal kayak gitu bagi Lira Diba. Dan itu kami jaga. Kenapa? Agar customer ini merasa ada kemudahan dan dia nggak takut gitu mau belanja. Ini kalau nggak pas gimana? Kalau nggak cocok gimana? Gitu. Nanti aku uangnya udah aku nabungnya susah, uangnya nggak gitu kan. Nah kami berusaha memahami itu, jadi kami permudah customer. Silahkan, silahkan, silahkan ambil kemudahan itu. Tapi di balik semua kemudahan itu yang tadinya niat kita baik kan, mulailah ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan. Adalah satu customer, dia dateng, ya udah beli nih. 2 hari kemudian dia tuker, 2 hari kemudian dia tuker, 2 hari kemudian dia tuker. Ternyata dia pakai dulu bajunya, ya dia foto-foto dulu bajunya, terus dia Itu tuker parah lagi sih, Kak. berkali-kali gitu. Jadi kita kan kayak lama-lama kan kebaca nih polanya. Iya dong. Nah, mostly orang kalau udah ada kejadian dia akan nge-close. Udahlah, nggak usah Iya, lagi lah, susah pasti. ribet gitu. Tapi kita berpikir, kita coba analisa kan berapa orang yang seperti itu. Dalam sebulan ada berapa orang yang ngelakuin hal-hal yang sejenis. Oh, cuma 2 orang atau 3 orang. Kecil dong persentasenya dibanding yang lain. Terus kenapa kita harus tutup kebijakan ini? Lanjut aja. Jadi sometimes memang akan ada sesuatu yang nyeleneh. Oke. Atau misalnya sekarang yang lagi rame apa fitur COD. Iya Ada aja yang aneh-aneh gitu. Tapi Pasti. lihat datanya. Ini persentasenya besar nggak yang aneh-aneh itu? Kalau nggak ya jangan tutup, jalan aja gitu. Kenapa kita harus Kenapa menghilangkan kita harus, kebijakan itu? betul. Toh kebijakan ini juga untuk kebaikan bersama gitu. Karena mostly orang jadi kayak takut. Buat apa aku biarin orang retur sesuka hati, nanti begini, nanti begitu. Ya gimana, ada memang yang begitu, Iya. tapi itu kecil. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang kami belajar. Jangan cepat mengeneralisir, jadi tetap riset dulu, analisa dulu gitu. Jangan terburu-buru ambil keputusan, data itu penting gitu. Kira-kira Data itu seperti penting. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya kuisis tadi dan beberapa pertanyaan, juga sharing-sharing dengan kakak, terakhir pula nih Kak acara kita pada hari ini. Terima kasih terus sekali lagi sama kakak Kak Lira yang sudah menceritakan semua perjalanan hidupnya, yang mungkin tadi ada private juga tentang perjalanan, tapi kakak mau sharing ke kami semua. Ini benar-benar jadi ilmu sih Kak, buat Kia dan juga teman-teman semuanya untuk berani. Manfaat yang bisa diambil. Pasti sudah banyak sekali Kak. Oke, ada Kak kata-kata penutup dari kakak, kata-kata hari ini? Baik, teman-teman. Ini insya Allah yakin yang join live hari ini pasti teman-teman yang punya semangat bisnis dan semangat ingin maju yang besar. Pasti. That's why kalian stay terus ngikutin acara ini sampai habis ya. Jadi kakak personally ada satu quotes yang melekat banget di pikiran kakak tentang keuangannya, tentang kehidupan juga. Yaitu quotes ini disampaikan oleh Warren Buffett ya. Nah, beliau berkata seperti ini, jika kamu tidak bisa menghasilkan uang, if you cannot make money while you sleep, then you will work until you die. Jadi poinnya, jika kamu belum menemukan cara, gimana sih caranya sambil tidur pun kita menghasilkan uang, dipastikan kamu sampai kapan juga bakal menukarkan waktu kamu demi uang. Gitu. Jadi find a way gimana caranya uang itu bekerja untuk kita, sehingga karena hal yang paling mahal di dunia ini adalah time. Kalian nggak akan pernah bisa beli waktu. Jadi jangan pernah berpikir untuk selalu menukarkan waktu kalian dengan uang. Ya kan, 8 jam kerja dibayar sekian, 12 jam kerja dibayar sekian. Please, waktu itu berharga. So, sembari kalian membangun karir kalian, find the way untuk membuat uang juga bekerja untuk kalian. Pelan-pelan cari pengalaman, cari modal, sampai kalian bisa survive di atas kaki kalian sendiri. Gitu. Please, lakukan itu. Karena di saat kalian udah punya waktu luang dan uang yang cukup,
Aduh dek, nikmat kali dek, betul. Nikmat Mbak. kali. Ya Allah, semoga Nular ya Kak ya, sama yang Amin. Kami juga sumber masih ruangan terus ini ya. berusaha dan Allah. berjuang. Semoga Amin. bisa bermanfaat juga. Pastinya, jangan berhenti untuk menebar Betul, kebaikan dan betul, inspirasi betul, ya Kak ya, tentunya. Terima kasih banyak kalian, Sama-sama. semoga sehat selalu, Ya. bisnisnya makin Amin membludak ya Allah, ya Allah. juga. Semoga berkah ya Allah. Amin ya Allah. Kami juga berterima kasih kepada pihak dari Telkomsel tentunya yang sudah membuat acara yang sangat luar biasa pada hari ini dan sudah menjangkau berbagai audiens dari seluruh Indonesia. Indonesia, luas banget Terima jangkauannya, kasih. Masya Oke, Allah. ada satu kalimat yang Kia ingat dari kakak tadi Iya, Dek. bahwasanya branding bukan sekedar membuat orang mengenal produk kita, tapi juga membuat mereka percaya hingga memutuskan untuk memilih kita. Yes. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf atas kesalahan semua kesalahannya. Maybe that I like it. Just if there are mistakes, thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Tetap